Penampakan jago ya, jagung varietas jago. Ada kerdilnya juga di bawah, kita lihat di sana ya. Kita ukur pakai jari ya. Yang ini agak besar dikit, kelihatan nggak tangan? Masih jauh ke atas, itu kayaknya pendek dikit. Ini baru sebagian, sudah habis masa penyerbukan. Sebagian lagi masih ada lah, sekitar 10-20% masih berterbangan serbuk sari ya. Karena saat ini saya menangani yang kayak hawar daunnya, tapi busuk batang juga di bawah. Gimana ini? Bukan kayak yang ini ya. Nah, ini nggak tahu ini gimana nih. Sudah dibuang daun bawahnya, buahnya juga enggak kayak di atas yang normal, pendek-pendek, cuman 20 cm gitu. Kita bandingkan ya. Yang ini yang kena daun merah sudah dibuang, tapi untuk menghindari penularan lebih atas lagi dibandingkan tuh, jauh sekali ya. Nah jauh sekali. Gimana ini, biaya perawatannya pun mahal ya. Yang ini yang nggak kena, yang ini yang kena ya. Kita lihat jauh sekali ya, sudah nggak bisa ngomong lagi kita. 50% lebih ya, semua merah ya di bawah. Nggak tahu pengaruh racun rumput kayaris, mungkin bisa jadi karena menyemprot di waktu mengidam ya. Maksud saya sebelum banyak keluar bunga, saya spray ya gulmanya ya. Mungkin pada saat itu saat yang susah bagi jagung karena harus mengumpulkan nutrisi untuk pembuahan. Saat itu saya nyemprot ya, bukan begitu sih juga, tapi ini kira-kira saja ya. Untuk lain kali saya nggak akan nyepre gulma, walaupun itu selektif ya, nggak akan. Di tempat yang lain juga nanti kita lihat ya perbedaannya. Di sana baru umur 30 hari, yang ini waktu saya nyemprot umur 40 hari, 42 lah gitu ya. Walaupun saya sudah taruh pupuk, nggak ada gunanya, pupuk itu nggak makan. Lain halnya dengan yang ini yang nggak kena ya, dia pupuknya jalan saja. Waktu nyemprot pun ini pupuknya masih jalan. Ini bukan masalah pupuk ya, kita ini pemula ini bingung gimana ya. Bagaimana para suhu yang lebih berpengalaman? Saya baru tanam 2 kali ini aja. Pertama tanam sih dulu jago juga sih, pertumbuhannya bagus, tapi waktu itu benihnya, perlakuan benihnya saya nggak pakai perlakuan benih ya, separuh aja saya sepelekan. Pertumbuhannya dulu bagus, cuman karena nggak pakai itu, mungkin itu satu penyebab ya. Jagung saya banyak yang bundel dulu, nggak dapat apa-apa dulu, bundel ya. Cuman balik-balik harga bibit sama pupuknya ya. Yang lainnya juga balik sih, cuman kan kalau begitu kita nggak untung. Artinya biaya perawatannya kita itu, minyak bensin yang kita makan itu nggak rugi lah maksud jatuhnya. Nah sekarang sebuat perlakuan benih sama juga, suburnya sampai hari ke-40. Setelah sespray, seminggu setelah spray ya begini, sekalian kuning dengan batang-batangnya ya.
Ini 3 petak loh yang begini. Yang normal itu, yang full normalnya di atas itu dua petak kurang dah gitu. 2 petak lah. Yang 2 petak full kayak gini. Yang sedang-sedang nggak terlalu kena. Mungkin karena ya agak rapat ya. Agak rapat makanya dia lebih parah ya. Atau mungkin juga sangat disesalkan ya kalau memang akibat dari racunnya itu ya. Saya bukan menyalahkan itunya, tapi itu saya pakai kayaris ya. Saya pakai kayaris. Sekarang saya nggak pakai kayaris lagi, saya ganti pakai kayabas ya. Nanti kita lihat di lain tempat ya saya tanam. Kenapa bisa begini bosku? Selalu saya tanam banyak kendala. Sebabnya karena saya selalu lambat tanam. Di pertengahan hujan saya tanam, berhubung terlalu banyak kesibukan yang lain, jadinya saya bersih-bersih lahan itu sudah lambat. Kena lah begini. Tahun kemarin pun begini juga, tahun yang lalu. Tanamnya orang sudah berbunga, orang sudah begini, saya baru tanam. Jadinya sudah berkembang biak banyak di jagung-jagung yang sudah tua itu penyakitnya. Walaupun saya sudah lakukan berbagai hal ya. Kata orang sih katanya kalau tanam kayak yang umur-umuran saya tanam ini banyak yang sudah gagal. Katanya saya ini berhasil apanya? Katanya banyak yang sudah mati yang seumur-umuran saya tanam minggu-minggunya itu ya, yang belakangan. Kita maunya itu tanam biar pertengahan hujan jagungnya bagus. Karena kita kan belum tentu bisa tanam di awal-awal. Saya usahakan untuk tahun depan biar nggak terlalu capek begini ya. Mana sudah pakai semi organik. Memang pupuknya nggak banyak sih di sini. Ini kan 5 kilo ya. Lebih. Pupuknya nggak sampai 50-40, mungkin kurang ya. Karena saya pakai organik, saya campur dengan nutrisi-nutrisi yang saya buat setahun yang lalu ya. Ada E4 yang saya buat sendiri dari nasi air leri dicampur nasi basi, saya jemur jadi trichodermanya dicampur dengan itu. Mungkin lah jadi trichoderma, saya pun nggak tahu ya. Saya cuman bisa ukur nutrisinya aja, kandungannya aja, saya bisa aplikasikan aja. Tapi banyak teman-teman sih juga yang bikin cuman ngaplikasikan ya, dia nggak tahu, dia nggak, susah cerita lah. Kalau saya ya, kalau untuk pengukur TDS-nya ada, untuk pengukur pH semua ada. Cuman nggak tahu ya kalau tanam di musim ginian. Kayaknya saya itu menantang musim ya kalau tanam terus di bulan 1 bulan itu. Banyak orang yang bilang saya, kamu tanam seginian ini untuk apa? Tanam nggak bisa jadi katanya. Jadi juga, cuman kendalanya sekarang yang ini. Tolong teman-teman, apa daun yang merah-merah masak ini memang murni pengaruh dari racun rumput atau memang jarak tanam saya yang dekat? Ini jarak tanamnya nggak dekat loh, perlu dijengkal ya. Satu, mana jengkalan saya, mana dia, terlalu besar kameranya ya. Satu, ini satu ya, 2, 3, 4, sudah hampir 1 meter loh. 4, 2 kali 4, ini tangan saya ini sudah 22, 23, sudah 1 meter loh. Sudah 1 meter kok gini.
bukannya dekat jarak. Kita lihat di sebelah bawah sana lagi yang sudah bersih, sama tuh jaraknya juga tuh kelihatan punya tetangga lebih dekat dari saya. Nggak kena deh, cuman dia sudah tua, sudah tinggal 10 hari atau 15 hari panen deh. Kita nih sebulan lagi belum. Ini di pematang nggak kena deh. Kenapa ya? Soalnya di pematang ini kan nyepernya juga sama ya. Ada dua kemungkinan berarti ya. Di samping racun rumput, racun selektifnya juga jarak ya, sama hujan terus sih. Kalau itu hujan terus, kalau petani-petani yang lain sudah banyak yang mampus punyanya, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah umuran saya ini. Gak tahu kenapa ini. Kalau di sini sudah full ya, saya taruh nutrisi apa jadam, sulfur semua, H2O2 juga saya sudah aplikasikan semua. Kok gini ya, nggak tahan. Jago loh kok kecil-kecil. Ini bukan jago, ini nasa ya, nasa. Yang di sini nggak usah cerita, ini udah normal ini, karena dia banyak angin juga. Tapi kena juga sih sedikit-dikit, bawahnya sudah sebuang, nggak parah kayak yang dekatnya. Oke, kesimpulannya kawan, kalau pertengahan musim hujan saya mau tanam, nanti jaraknya ini kan jajar legowo ya, untuk saya sendirilah. Ini jaraknya sudah 1 meter 35 40 ya, 1 meter 40, 1 meter 40. Lain kali saya taruh 1 kalau saya tanam pertengahan hujan. Nah lain hal kalau saya tanam kayak di sebelah ya. Kayak di sebelah itu kan dia tanamnya bulan 12 ya, awal bulan 12. Berarti sudah dekat panen dia. Nah dia lebih dekat nggak apa-apa. Nah kecuali kalau awal tahun penghujan, awal musim hujan, saya tanam 2 begini ya, jajar legowo. Kalau pertengahan hujan sudah terlambat kayak yang kemarin ini, kita taruh 1 baris biar leluasa nih, biar 1,5 meter lah. Yang penting jangan begini kan, rugi jadinya ya. Mana banyak dibuang lagi, yang dibuang itu yang busuk lagi. Kalau kita tanam 1, kita hitung saja, nah, lebih kurang sajalah pohonnya ya, tapi kan buahnya nanti bagus ya, kayak di ini ya, kayak yang ini ya, berarti kan lebih banyak dapatnya. Nah kita analisis nantilah ya. Kalau begini memang sebanyak apapun pohonnya, mana ada buahnya. Ini kecil-kecil nggak bisa nih, kayak yang ini yang agak jarang ini kan, anginnya cukup lagi ini di pematang, jadi airnya tuh langsung, udaranya cukup ya. Nah, mungkin kalau di ladang mungkin nggak akan gini ya, ini di sawah loh ya. Iya, kalau di sawah, kalau di ladang kita tanam kayak gini nggak apa-apa ya. Kita sudah dapat pengalaman ya. Di sawah harusnya lebih renggang tanamnya kalau pertengahan hujan ya. Kalau awal hujan sih serapat apapun nggak apa-apa, cuma nanti buahnya aja yang kecil. Walaupun saya baru tanam 2 kali ya, baru pemula, tapi kan saya banyak lihat-lihat, banyak tanya-tanya di petani. Kan sudah nggak ada mana. Kalau tanam satu-satu lebih kurang juga kayak ini, yang sisanya ini terus bagus juga deh. Kayak ini tuh kan, tuh. Oke, saudara-saudara petani semuanya, para suhu minta maaf ya kalau terlalu banyak membual. Saya kecewa betul saya ini, tapi buat apa kecewa, ini kan pelajaran cukup berarti bagi saya ya, karena saya sudah dapat 2 poin sekarang. 2 tahun saya cuma dapat 2 poin. Yang pertama, kalau nggak pakai perlakuan benih
Lebih baik gak usah tanam lah, takutnya nanti itu nggak bisa dirawat. Walaupun semprot banyak, semuanya banyak, takutnya nanti bundel, hawar daun lebih peluangnya lebih besar. Ini pun kita sudah buat perlakuan benih ya kayak begini, tapi kan lebih bagus nasib saya ketimbang teman-teman yang nggak buat perlakuan benih. Sudah banyak yang mati semua, mati berdiri, bukan hawar daun, bukan busuk batang, bukan mati gadis, mati semua, kering. Ya nggak sempat lihat-lihat ya, nanti kita buat satu video kita lihat punya temen yang berdiri tapi sudah mati ya, padahal tempatnya nggak kayak ini sawah ya, pengairannya kurang bagus di sini ya, agak menggenang sedikit, tapi lancar lah untuk airnya. Enggak itu ya, enggak kayak di ladang itu, kalau hujan datang terus hilang. Kalau di sini adalah genang-genangannya sedikit, sejam 2 jam itu sudah diperbaiki kemarin. Nanti kita buat satu video ya yang umuran ini ya, ini diperhatiin, ini yang ini baru 50 hari, ini kurang malah. Dulu saya tanam bulan tanggal 11 12 habis tanam, 10 11 12 saya tanam. Sekarang tanggal berapa ya, kita bisa hitung sendiri, baru 50 hari ya, kayak 52 atau 5. Kita lanjut dulu lah buang, dan sampai mana sana, sampai sini ya, kita lupakan sajalah. Yang penting jangan rugi lah. Ini kita buat yang ini, yang penting balik-balik modal dulu lah. Yang untuk yang 2 petak ini, yang atas ya tetap sih dapat, biar sedikit yang ini. Kalau yang ini nggak tahu lah gimana sudah, yang penting kerja. Toh juga untung nggak untung, yang tetap tahun depan tanam jagung juga. Nggak terpikir untuk tanam padi lagi di sini karena biaya tanam padi itu lagi lebih mahal ya, harga jual nggak bagus ya. Ini perlu dibuang, buat apa yang begini ya, hanya numpang makan, kita buang aja. Tuh kena ulat dulu, bukan kena kuman ya, cuman ulat dulu ini, jadinya daunnya terpotong. Kalau yang dulu bundal punya saya itu kena wereng, itu dia sudah pucuknya belum keluar sudah dimakan, ini kena ulat ya. Ini juga ada juga. Oke, sampai di sini dulu. Mohon permisi dulu, kalau ada yang ingin kasih masukan tolong ya dikasih masukan, kita ini pemula ya. Oke, salam petani jagung, Perigi, Lombok Timur, NTB.